Kesulitan daripada orang modern pada dunia pada zaman ini, kita semua tentunya saudara, adalah ketika menjawab panggilan Tuhan, kita sering cari alasan harus mengerti terlebih dahulu panggilan Tuhan tersebut. Tapi Tuhan lebih menuntut hati kita di dalam melayani Tuhan. Hati yang taat. Pengertian itu bisa comes later. Fakta bahwa sesuatu dibuka oleh Tuhan itu belum tentu berkat daripada Tuhan. Tuhan bisa saja membuka pintu-pintu tersebut untuk menguji ketaatan kita. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita melanjutkan dari pembahasan dari Yunus. Saya masih akan membaca beberapa ayat pertama dari Yunus, saudara. Kita akan mengeksplor kembali mengenai apa yang ada dan apa yang keindahan firman Tuhan yang ada daripada Alkitab atau perikop yang akan kita baca. Nih, Yunus pasal yang pertama, kita akan mengulang ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, kita akan baca bersama-sama. Sesudah saya akan membacakan bagi saudara sekalian ayat yang keempat dan yang kelima. Ya, inilah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya akan baca 4 dan 5. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Mereka tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Sekarang ajar kami untuk bisa menundukkan diri kami dengan segala rendah hati di bawah kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa mencintai firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca, di firman Tuhan yang membentuk hidup kami, firman Tuhan yang kalau perlu menghardik kami, mengkoreksi hidup kami. Karena tanpa firman Tuhan yang menciptakan seluruh dunia, tanpa firman Tuhan yang turun inkarnasi, menyelamatkan kami, tanpa firman Tuhan yang menopang hidup kami memang tidak ada artinya, kami tidak ada, bahkan tidak mungkin bisa ada. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Di sini terkumpul anak-anak Tuhan yang sudah menyiapkan hati, mendengar firman Tuhan dan berdoa, memulai suatu hari dan suatu pagi yang baru, dengan bersyukur pada Tuhan, dengan hadir kehadirat Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, persekutuan doa ini, dari awal sampai dengan akhirnya, dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya. Amin. Saudara masih ingat, saudara, dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu mengenai Yunus pasal yang pertama ini, saya katakan paling sedikit, saudara, dalam perikop ini kita belajar sesuatu mengenai Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, saudara harus bertanya satu kalimat yang jitu, yang tepat. Pertanyaan seringkali dengan pertanyaan yang tepat, kita bisa mendapatkan hal yang lebih mendalam. Kita waktu membaca Alkitab, saudara, bukan what can we learn about this passage, bukan apa yang bisa kita pelajari mengenai perikop ini, tapi khususnya pertanyaan kita kalau dirubah, tambahkan satu kata saja di sana. What can we learn about God from this passage? Apa yang saya bisa pelajari mengenai Tuhan di dalam perikop ini? Dalam tambah satu kata, mengenai Tuhan saja. Itu, saudara, cara kita melihat Alkitab akan berbeda. Jadi pertanyaan pertama bukan what can we learn about this passage. Kalau saudara cuma bertanya sampai di sana, saudara bisa banyak bicara. Kita bisa banyak bicara mengenai background daripada kitab Yunus, mengenai siapa Yunus, mengenai di mana Tarsis, di mana Yopa, dan sebagainya. Tidak, saudara. Kita go beyond that. Kita harus bertanya satu kalimat yang penting. What can we learn about you, about God, from this passage? Apa yang kita bisa pelajari mengenai engkau, mengenai Tuhan di dalam passage ini. Saudara, maka kalau saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu, saya katakan ada dua hal yang penting yang kita bisa bicara mengenai Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang tidak tinggal diam. Dia bukanlah Tuhan yang jauh di sana dan lalu membiarkan umatnya, membiarkan orang-orang ciptaannya berbuat apa yang dia inginkan. Tidak. Tuhan di sini dalam ayat yang pertama, yang kedua, berkata kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Itu bukan bangsa, itu bukan umat Tuhan, itu suatu bangsa yang kafir. Tapi Tuhan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka. Bukan cuma berseru terhadap mereka, tapi dalam bahasa Asia, call out against, melawan mereka. Berkata-katalah melawan mereka. Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam. Dia tahu Niniwe adalah suatu kota yang besar dan punya dosa yang demikian besar. Dan Tuhan minta supaya Yunus pergi ke sana untuk berseru kepada mereka. Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam.
Tidak, bukan konsep Tuhan yang deistik di mana Tuhan sudah menciptakan lalu meninggalkan semua ciptaannya lalu seakan membiarkan semua ciptaan tersebut. Dalam hidup kita pun juga demikian. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita melawan Tuhan selama-lamanya. Pada akhirnya toh pun kalau memang kita adalah orang yang akan dibuang oleh Tuhan, Tuhan akan memberhentikan perlawanan kita dan akan menghakimi kita. Tidak mungkin perlawanan Tuhan, kita melawan Tuhan dan dibiarkan oleh Tuhan selama-lamanya, tidak. Khususnya mereka yang akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan, itu ada intervensi daripada Tuhan yang akan mempertobatkan kita, yang akan membentuk kita, dan lain sebagainya, saudara. Tuhan melihat dan Tuhan tidak tinggal diam. Hal yang kedua yang saudara bisa pelajari mengenai Tuhan, ini dari beberapa minggu yang lalu adalah satu fakta bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang. Kasih Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Di sini, saudara, Yunus mengalami satu kegagalan karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana Niniwe, kota yang demikian keji tersebut, Asiria yang menindas orang Israel itu bisa mendapatkan, menjadi objek kasih daripada Tuhan. Dia ingin menggagalkan rencana Tuhan karena dia tidak bisa mengerti bagaimana Tuhan bisa mencintai orang-orang semacam demikian, saudara. Bahkan saudara melihat, saudara, ini sebenarnya walaupun pada saat itu seakan memang orang Israel yang mendapatkan suatu zeal, suatu meterai mengenai penyertaan Tuhan. Tidak dimanapun di seluruh dunia itu Tuhan berada, tapi di bait Allah itu adalah tempat atau rumah daripada Tuhan, di mana Tuhan itu ada dan memilih untuk berada di dalam dunia ini. Tidak semua sacrifices, tidak semua atau korban-korban yang disembelih oleh semua bangsa-bangsa diterima oleh Tuhan, tapi korban yang dilakukan oleh orang Israel itulah yang diterima oleh Tuhan. Memang seakan-akan pada saat itu tandanya cuma orang Israel mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan tersebut. Janji Allah kepada Abraham adalah semua bangsa akan mendapatkan, dan perlahan demi perlahan, saudara, semua bangsa ini mendapatkan kasih karunia Tuhan tersebut. Maka di sini, saudara, kita harus mengingat bahwa kita harus sadar bahwa kasih Tuhan itu untuk semua. Seringkali dalam hidup kita menjalani apa yang dijalani oleh Yunus. Kita tidak problem kalau kita mengatakan bahwa kita dikasih oleh Allah. Kita tidak pernah problem kalau menerima dan mengatakan bahwa diri kita mendapatkan adalah objek daripada kasih daripada Tuhan tersebut. Tapi seringkali kita tidak merasakan bahwa orang lain pun adalah objek kasih daripada Tuhan. Seringkali kita bahkan tidak merasa keberatan sedikit pun kalau kita tahu bahwa orang yang berdosa itu sedang dihakimi oleh Tuhan. Terus saya masih ingat waktu di SMA saya bertobat, pertama kali saya bertobat, saudara. Itu setiap kali saya melihat keluar, melihat siapapun di luar saya itu melihat bahwa mereka itu ada suatu kemalangan hidup. Mereka sedang berusaha, mereka sedang bekerja, apapun yang mereka kerjakan di luar Tuhan adalah suatu kesia-siaan. Apapun yang mereka kerja, mereka sedang dihakimi oleh Tuhan. Ada suatu perasaan iba, kasihan. Sekali dalam hidup orang Kristen, saudara, perasaan itu makin lama makin menghilang. Perasaan itu makin lama mungkin kita tanpa sadar, kita merasakan sudah biasa saja. Saudara, tanpa sadar kita menjalani hidup Yunus ini. Tidak problem ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Kita juga tidak problem ketika kita melihat orang lain juga menjadi objek penghakiman daripada Tuhan, kita juga tidak keberatan. Saudara, di sana, saudara, Yunus akan dirubahkan oleh Tuhan dalam berapa pasal saja yang demikian pendek ini, Yunus akan dirubahkan oleh Tuhan. Perubahan Yunus mencatat kebobrokan dia adalah satu hal yang bisa membuat kita melihat perubahan juga bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang bekerja dalam hidup Yunus. Tuhan yang bekerja dalam hidup kita pada saat ini. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat hal-hal lain yang berkenaan dengan Tuhan. Masih kita bertanya dengan satu kalimat, what can we learn about God? Dan khususnya nanti kita akan belajar what can we learn about us, ourselves, diri kita sendiri dari melihat Yunus, saudara. Maka saudara, kalau saudara melihat hal-hal yang lain kita bisa pelajari daripada Tuhan, itu berkenan dengan panggilan Tuhan. Ya, saudara, hal yang pertama yang saudara bisa lihat di sini, waktu Tuhan memanggil Yunus, panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang sovereign, berdaulat. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang berdaulat. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau saudara lihat ayat yang kedua, bangunlah, ini panggilan daripada Tuhan pada Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku, dan titik. Tuhan tidak menjelaskan kepada Yunus alasan apa dia memanggil dia, alasan apa dia harus pergi, apa yang sedang Tuhan rencanakan, sedang dilakukan. Tidak, saudara, itu very brief, very direct, saudara, langsung, dan ini suatu hal yang suatu command, saudara, suatu hal yang imperatif, yang harus dilakukan, tanpa harus bertanya lagi. Saudara, kesulitan daripada orang modern pada dunia pada zaman ini, kita semua tentunya, saudara, adalah ketika menjawab panggilan Tuhan, kita sulit menjawab panggilan Tuhan, karena kita sering cari alasan harus mengerti terlebih dahulu panggilan Tuhan tersebut. Kalau saya tidak mengerti,
Saya tidak mau lakukan, tunggu sampai ngerti, tunggu sampai jelas, baru saya mau melakukan. Saya masih ingat, saudara, suatu hari di salah satu cabang yang pernah saya layani, ketika kita semua orang-orang dewasa itu pindah-pindah kursi dan sebagainya untuk menyiapkan PA pada hari tersebut. Meja, kursi kita angkat-angkat. Lalu ada seorang muda yang diam-diam saja. Gitu. Dia katanya, kenapa kok nggak bantu atau gimana? Lalu dia katakan, saya nggak ngerti what you guys are doing. Saya nggak mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Jadi plannya apa? Dia mau terlebih dahulu mengerti, mungkin dengan layout plan yang lebih jelas, apa yang harus lakukan, baru dia mungkin akan melakukan. Tunggu sampai ngerti, udah telat, udah selesai. Kesempatan tuh akhirnya melayani itu berhenti, habis. Karena dalam melayani Tuhan, bukan yang paling penting itu bukan kita mengerti, saudara. Saya mengatakan, ntar kita akan pelajari, saya tidak mengatakan bahwa orang yang jadi Kristen itu simple minded, sembarangan, tidak. Tapi Tuhan lebih menuntut hati kita di dalam melayani Tuhan, hati yang taat. Saudara perhatikan, saudara, bagaimana waktu Abram dipanggil oleh Tuhan, keluar daripada bangsamu, daripada negaramu, dari tanahmu tersebut, dari rumah keluargamu, dari rumah bapamu ke tempat yang akan kutunjukkan. Ya, aku akan menjadikan kau menjadi suatu bangsa yang besar, kau menjadikan namamu besar dan sebagainya, saudara. Itu semua perintah, command daripada Tuhan yang Abram tidak bisa jelaskan. Dia tidak bisa jelaskan mengapa dia harus pergi. Dia bisa menjelaskan bagaimanakah mungkin dia bisa menjadi suatu bangsa yang besar, istrinya mandul. Dia tidak bisa menjelaskan kemana dia harus pergi, tidak bisa. But he obeyed. Mengapa? Karena pada akhirnya yang paling penting bukan kita mengerti, tapi yang paling penting kita percaya siapa. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu kita bisa lakukan. Pengertian itu bisa comes later. Tidak harus langsung kita mengerti. Saudara, di sini saudara perhatikan, satu hal yang penting, saya rasa saudara, yang membedakan Tuhan dengan manusia, Tuhan adalah Tuhan dan manusia adalah kaitan salah satunya adalah mengenai panggilan. Ini penting sekali, saudara. Panggilan membuat kita mengerti siapa Tuhan dan siapa diri kita. Saudara, ini penting sekali. Tuhan bukan cuma berada dan diam, dia bukan cuma berada dan berbicara. Dalam Ibrani saya sudah berkali-kali katakan bahwa yang penting itu bukan cuma God is, but God speaks. Itu jauh lebih penting. Bukan cuma Tuhan itu ada, tapi Tuhan juga berbicara. Itu sangat penting sekali. Tapi lebih daripada itu, bukan cuma Tuhan yang ada dan Tuhan berbicara, Tuhan juga memanggil. God is, God speaks, and He calls. Panggilan Tuhan membuat kita akhirnya mengerti siapa diri kita dan siapa Tuhan. Dan ini suatu yang sangat penting. Tuhan dalam His sovereignty, akhirnya memanggil Yunus dengan suatu panggilan yang demikian brief, direct, dan suatu panggilan yang memaksa dia imperatif. Bangun, arise, go to Niniwe, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, dan berseru. Itu kata kerja, beberapa kata kerja yang harus dilakukan oleh Yunus. Pergi, bangun, pergi, dan berseru terhadap mereka. Dan dijelaskan mengapa, but you have to obey first. Saudara, the sovereign call of God, from the sovereign God yang memanggil kepada kita. Saudara. Yang kedua, panggilan Tuhan bukan cuma panggilan yang berdaulat saja. He has sovereignly called Yunus. Tapi di sini terlebih lagi panggilan Tuhan itu sulit. God's call is difficult. Tidak ada satu panggilan Tuhan itu gampang. Tidak ada. Dan panggilan Tuhan itu bisa sulit karena natur dosa kita. Panggilan Tuhan itu bisa sulit karena natur dosa kita, dan God's call is always difficult because of our sinful nature. So perhatikan di sini, mengapa panggilan Tuhan itu sulit bagi Yunus? Maka di sini saudara bisa melihat God's call itu adalah untuk God's sake, bukan untuk our own sake, saudara. Nah, ini menjadikan hal panggilan Tuhan itu sulit. Panggilan Tuhan adalah untuk Tuhan, untuk nama Tuhan, untuk apa ya, God's sake itu ya dalam bahasa Inggris Indonesia ya untuk hanya untuk Tuhan gitu ya, untuk masalah daripada Tuhan. Saya tidak mau bilang untung rugi daripada Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin rugi, saudara ya. Tapi panggilan Tuhan adalah memang untuk keuntungan dia, untuk suatu hal yang memang dia ingin terjadi dalam dirinya sendiri. Panggilan Tuhan tidak pernah untuk diri kita. Itu yang membuat panggilan Tuhan sulit. Perhatikan dalam diri Yunus ini, dia memiliki suatu konsep bahwa dia tidak bisa mengasihi orang Niniwe. Dia tidak bisa mengasihi orang Assyria. Dia tidak bisa menerima suatu konsep bahwa Tuhan itu akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang jahat ini. Saudara baca Yunus pasal yang keempat, saudara. Yunus pasal yang keempat, ayat yang kedua, itu alasan mengapa Yunus lari. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?
Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dan itu alasannya Yunus lari dari hadapan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak cocok dengan ekspektasi dia. Tapi panggilan Tuhan is never about us. Panggilan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah mengenai untung rugi hidup kita, karena Tuhan bukan memanggil kita untuk melakukan sesuatu demi diri kita, tidak. Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu demi Tuhan, for God's sake, demi segala hal yang memang untung bagi dia, demi kemuliaan dia, demi segala hal yang memang harus datang pada dia. Maka di sini saudara, panggilan Tuhan itu sulit. Panggilan Tuhan bagi Yunus itu adalah suatu hal yang sulit. Yang kedua, saudara, panggilan Tuhan itu sulit karena Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan suatu hal yang sulit. Ya, panggilan Tuhan bukan sulit karena cuma berbeda dengan mungkin konsep kita, ekspektasi kita. Panggilan Tuhan bukan supaya kita melakukan sesuatu untuk diri kita, tapi juga untuk melakukan sesuatu yang sulit, saudara. Di sini Yunus mendapatkan suatu panggilan yang sulit. Niniwe, saudara, bukan saja kota yang akhirnya sangat jauh sekali. Mungkin sekarang Niniwe ini ada di Irak, saudara, di kota yang namanya Mosul, Irak. Niniwe bukan cuma jauh daripada Yunus, kira-kira mungkin 1000 kilometer jauhnya. Saudara, 1000 kilometer sekarang mungkin tidak terlalu jauh bagi kita. Kita bisa naik kereta, kita bisa naik pesawat, dan sebagainya. Tapi 1000 kilometer dan zaman Yunus itu suatu hal yang sangat jauh sekali. Dia harus naik kuda dan sebagainya. Itu berapa lama? Itu panggilan yang demikian sulit karena sangat jauh sekali, a great distance. Bukan cuma Niniwe itu jauh, saudara. Kalau saudara perhatikan, Niniwe itu juga suatu kota yang sangat besar sekali. Ya, Yunus pasal 3 ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Soalnya di sini jangan dimengerti dengan konsep orang modern. Satu hari kita bisa jalan berapa jam ya, lalu 1 jam kira-kira berapa kilometer, lalu kira-kira 3 hari. Oh oke, 1 hari kalau kita bisa jalan 15 kilometer, 20 kilometer, jadi 3 hari. Jadi kira-kira diameter daripada kota Niniwe tersebut adalah 45 sampai 60 kilometer. Saudara, tidak ada ancient city yang sebesar itu, tidak ada. Saudara, di sini 3 hari itu berarti waktu Yunus masuk, itu dia nggak langsung cuma jalan doang, trekking, lalu olahraga di sana, enggak, saudara. Dia berhenti, berbicara, dan sebagainya. Dia melihat, mengobservasi, dia harus menggumulkan apa yang harus dia katakan, dan sebagainya. Dia harus berinteraksi pada orang-orang. 3 hari baru bisa selesai menjalani semua kota tersebut. Itu maksudnya, saudara, dengan cara di mana, bukan dengan cara kita saat ini, kalau kita jalan cuma trekking aja, tidak peduli orang-orang sekitar lagi ngapain, tidak peduli, kita cuma jalan saja. Tidak, Yunus tidak melakukan hal tersebut. Tapi ini suatu kota, regardless, saudara, berapa besar, kita tidak tahu berapa besar kota Niniwe tersebut, kota yang sangat besar, tidak tahu berapa besar, pasti tidak sebesar Jakarta. Ya, pasti tidak sebesar Jakarta, saudara. Tapi ini yang penting adalah kota yang besar. Di sini, saudara, kota yang besar itu biasanya memiliki sinful nature-nya sendiri. Kota yang besar memiliki pride-nya sendiri. Kota yang besar itu memiliki mungkin apa yang mereka bisa banggakan. Bukan suatu kota yang sembarangan kecil, saudara. Ada pride yang harus atau mereka miliki. Di sini, saudara, yang membuat akhirnya panggilan Yunus sulit adalah message Yunus. Message Yunus kepada kota yang demikian besar, yang punya pride tersebut, terlalu simple. It's too simple. Saudara perhatikan, saudara. Ya, di sini saudara bisa perhatikan Yunus pasal 3 ayat keempat. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, itu saja yang dibicarakan. Saya tidak mengambil satu pengertian yang literal, mengatakan bahwa memang cuma hanya kata-kata ini yang terus diulang-ulang oleh Yunus. Belum tentu harus demikian pengertian kita. But the message regardless is simple. The message is still simple. Yunus tidak melakukan miracles, Yunus tidak melakukan signs and wonders, tidak ada semua hal tersebut. Yang Yunus katakan hanya suatu kalimat yang simple saja, yaitu mengenai pertobatan. Suatu peringatan, kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menghakimi kota tersebut. Nanti kepada kota yang besar, Yunus memberikan satu message yang simple. So, bukankah itu suatu problem waktu kita mengabarkan Injil di kota yang besar, di dunia yang modern ini? Berita apa yang mau kita kasih atau kita berikan pada mereka sehingga gampang diterima atau bisa masuk akal, bisa diterima oleh mereka? Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ada suatu kisah, yaitu Naaman disembuhkan daripada kustanya. Naaman disembuhkan daripada kustanya, dan dia mengatakan pada saat itu, kalau saudara perhatikan menarik sekali. Dia pergi ke Elisa. Di sana Elisa, kalau saudara perhatikan 2 Raja-Raja pasal 5, 9, dan seterusnya, saudara, Elisa bahkan tidak mau keluar ketemu dengan Naaman. Menarik. Elisa tidak keluar ketemu dengan Naaman,
hanya menyuruh Naaman untuk pergi ke Sungai Yordan, celupkan di sana 7 kali, maka engkau akan sembuh. Saudara, waktu mendengarkan kalimat saja demikian, saudara, Naaman tuh demikian marah. Ayat 11 dan seterusnya sudah bisa lihat ya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11. Respons Naaman adalah, aku sangka setidaknya dia akan keluar. Setidaknya dia akan keluar dan berdiri di hadapanku, lalu dia akan memanggil nama Tuhan, lalu mungkin melambai-lambaikan tangannya di atas mungkin borok-boroknya dia, kustanya dia tersebut, sehingga kustanya nanti sembuh. Dia mengharapkan miracles. Bukan cuma miracles saja yang dia harapkan, dia mengharapkan miracles yang marvelous, yang demikian besar. Bukan cuma celup di Sungai Yordan, dia tahu cuma celup di Sungai Yordan, saya bisa lakukan di sana. Di Syria dengan sungai yang jauh lebih indah daripada Sungai Yordan ini. Kenapa harus Sungai Yordan? Dia katakan dia mengharapkan miracles terjadi, dia mengharapkan marvelous miracles terjadi sesuai dengan ekspektasi dia. Saya membuat kita akhirnya sulit mengikuti Tuhan, dan seringkali kita memiliki ekspektasi. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan demikian. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan semacam demikian. Akhirnya kita sulit untuk akhirnya bisa dibentuk oleh Tuhan. Khususnya ketika kita akhirnya berbicara kepada dunia ini, dunia modern. Kalau dalam dunia modern ini kita bicara mengenai Tuhan yang mati dan bangkit, itu kan suatu kebodohan. Bukan cuma dunia modern ini, Paulus sendiri katakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, berita mengenai salib Kristus itu sendiri sudah kebodohan 2000 tahun yang lalu. Suatu kebodohan, suatu batu sandungan bagi orang Yahudi, suatu kebodohan bagi orang Yunani, but I still preach Christ crucified. Itu suatu perkara daripada Paulus. Terus saya mengatakan sekali lagi bahwa berita kita harus selalu simple. Ada orang yang melawan tugas apologetika atau panggilan apologetika daripada seorang Kristen. Suatu hari mungkin kita bisa adakan mungkin seminar mengenai apologetika and how to do a reform, a consistently reform apologetics. Bagaimana kita melakukan apologetika reform, saudara. Kalau di sini, saudara, bukan saya mengatakan bahwa tugas orang Kristen apologetika harus ditiadakan. Yang penting hanya cuma berteriak saja. Yang paling penting adalah hati saja dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Paulus yang mengatakan dalam Roma pasal 1 ayat 16 bahwa saya tidak malu, I am not ashamed of the gospel. Karena gospel itu adalah kekuatan daripada Tuhan untuk menyelamatkan orang yang, baik itu orang Yahudi dan orang Yunani, saudara. Paulus yang mengatakan pada jemaat di Korintus bahwa I do not know anything but to preach Christ crucified among you, saudara. Paulus yang mengatakan kalimat-kalimat semacam demikian adalah Paulus juga yang akhirnya di Athena, ya, Kisah Rasul pasal 17 masih ingat ya, akhirnya dia berapologetika, berdebat dengan orang-orang yang paling bijaksana di sana, itu para filosof di Athena. Ada porsinya masing-masing. Saya tidak setuju dengan Spurgeon yang mengatakan bahwa apologetika to give a recent defense of Christianity adalah satu hal yang tidak perlu. Tidak perlu untuk akhirnya membela kekristenan dengan melalui akal dan berargumentasi dan sebagainya. Saya tidak setuju. Ya, Spurgeon pernah mengatakan, kalau mau membela kekristenan itu hanya dengan cara membuka sarang atau kandang pagar daripada lion atau singa tersebut dan membiarkan dia keluar. Let the gospel just go out. Dan di sana itu adalah pembelaan daripada kekristenan yang paling ampuh, bukan dengan kata-kata dan sebagainya. Saya kurang setuju dengan hal ini. Regardless, saudara, poin saya adalah mengatakan pekerjaan Tuhan itu dilakukan sesuai dengan cara Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bisa difficult karena dilakukan bukan dengan cara kita, bukan sesuai dengan apa yang kita rasa baik dan tepat, tapi sesuai dengan cara Tuhan. Di sini Yunus akhirnya harus melakukan suatu panggilan Tuhan yang sulit tersebut, karena akhirnya dia melakukan dengan satu simple message kepada mereka, dengan tanpa mujizat, tanpa hal apapun, hanya a simple crying out against them, melawan mereka, berseru melawan mereka, akhirnya mereka bertobat, saudara. Saudara, yang ketiga kita bisa pelajari mengenai panggilan Tuhan, bukan semua panggilan Tuhan itu suatu panggilan yang sovereign, yang berdaulat. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang sangat sulit. Panggilan Tuhan juga adalah panggilan yang righteous, saudara. Yang benar, yang adil, yang kudus. Saudara, kepada bangsa yang sudah jahat tersebut, Niniwe bangsa besar yang jahat di mata Tuhan tersebut, Tuhan menginginkan pertobatan mereka. Tuhan menginginkan agar Yunus berteriak melawan Niniwe untuk mengkabarkan mengenai pengampunan dan juga penghakiman daripada Tuhan. God's call terhadap hidup kita, dalam hidup kita, is always righteous. Waktu kita menghadapi hidup, menjalani hidup ini, dan kita terus bertanya, apakah panggilan Tuhan ini, dan itu gampang sebenarnya. Lihat, panggilan Tuhan yang mana atau hal apa yang sedang kita hadapi tersebut, yang paling banyak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, yang paling menunjukkan natur daripada Tuhan, itu yang pasti lebih sesuai dengan panggilan Tuhan.
Puritans pernah mengatakan, saudara, kita terpanggil boleh melakukan segala sesuatu di hidup ini asal hal tersebut memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang banyak. Itulah ciri atau kunci yang para Puritans berikan pada kita, saudara, pada orang-orang, yaitu bagaimana kita menjalani hidup ini. Do everything for God's glory and for the benefits of other people, saudara. So, dalam hal ini, dalam kita menjalani hidup ini, sekali orang bertanya, apakah ini panggilan Tuhan bagi hidup saya? Apakah ini panggilan Tuhan bagi hidup saya? Tidak mungkin panggilan Tuhan berlawanan dengan natur Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin panggilan Tuhan membuat kita akhirnya harus lebih semakin berdosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan natur daripada Tuhan. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi, stop it. Berhenti. Karena panggilan Tuhan, panggilan pasti righteous, benar, sesuai dengan natur daripada dirinya sendiri. So, yang menarik adalah bagaimana Jonah akhirnya berespon terhadap Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat ini perlu ada sedikit dirubah. Ya, saya bukan cuma mengkritiki LAI, saudara, tapi kadang-kadang keindahan daripada bahasa yang dipakai dalam Alkitab, khususnya dalam Yunus pasal 1 ini hilang in translation. Coba perlihatkan dalam ayat yang kedua, pasal 1 ayat 2, bangunlah, arise, itu satu perintah, bangunlah, arise. Ayat ketiga, Yunus di sana dikatakan bersiap, rose. Dia menjawab panggilan Tuhan, disuruh bangun, dia bangun. Bukan cuma bersiap, tapi dia benar-benar bangun. Jadi secara tingkah lakunya, seakan dia melakukan panggilan Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan. Tuhan panggil, arise, dia rose, berdiri, saudara, menjawab. Tetapi secara hati jauh daripada Tuhan. Sekali dalam hidup kita, saudara, secara fisik, secara penampilan luar, kita seakan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita melayani, kita lakukan segala macam hal, tapi di dalam hati sedalam-dalamnya, kita sedang lari daripada Tuhan. Karena Yunus secara fisik benar-benar menjawab panggilan Tuhan, rose up, dia berdiri for a completely different reason, alasan yang demikian berbeda. So, perhatikan, saudara, apa yang Yunus lakukan, dia berdiri untuk apa, saudara? Melarikan diri. Dia berdiri untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Di sini, saudara, kata melarikan diri daripada hadapan Tuhan, itu diulang 2 kali dalam ayat yang ketiga. Ya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tujuan Yunus akhirnya berdiri bukan untuk menjalankan kehendak Tuhan, tapi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. So, hal yang pertama yang bisa kita catat di sini, yaitu Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis, saudara. Saudara, ke Tarsis. Menarik sekali, saudara, dikatakan di sana Yunus lari dari hadapan Tuhan. Kata Tuhan yang dipakai, saudara perhatikan, kata Tuhan yang dipakai di sana adalah huruf besar semua. Lari jauh dari hadapan Tuhan, Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan yang memang Tuhan yang jauh tinggi, Tuhan yang berbeda dengan ciptaan, Tuhan yang demikian berbeda dengan ciptaan, tapi juga Tuhan yang iman dan yang bersama dengan ciptaan. Tuhan yang adalah the covenant people, the covenant God for his people, yang bersama dengan ciptaan. Jadi menarik sekali dikatakan Yunus mau melarikan diri daripada kehadiran Tuhan yang selalu ada dengan umatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yunus bisa melarikan diri, dan saat ini dia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Orang terus bertanya, Tarsis itu ada di mana? Tidak ada orang yang benar-benar bisa jelas mengatakan Tarsis ada di mana. Tapi diperkirakan, saudara, Tarsis itu ada, itu harus melewati Laut Mediterania, harus melewati Selat Gibraltar, saudara, lalu pergi ke tempat, sekarang mungkin Tarsis ini ada di Spanyol. Di Spanyol, bahkan di the west coast of Spain. Jadi kalau di Eropa itu mungkin salah satu yang paling ujung tersebut, saudara. Yunus mau melarikan diri, Tuhan suruh Yunus pergi ke timur, dia pergi ke barat, saudara. Dan yang menarik adalah satu hal yang penting, bukan cuma opposite saja. Tarsus itu kira-kira jaraknya 3,5-4 kali lebih jauh daripada ke Niniwe. Ini sangat menarik sekali, saudara. Di dalam perlawanan kita kepada Tuhan, kita kadang menjalani sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikir lebih berat daripada panggilan Tuhan itu sendiri. Dalam kita melawani Tuhan, bukan cuma masalah opposite, berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kita dengan rela melakukan sesuatu yang lebih berat, lebih sulit daripada menjalani panggilan Tuhan tersebut. Tuhan suruh pergi ke Niniwe 1.000 kilo jauh. Tapi kalau ke Tarsis, kira-kira 3.500, 4.000 kilometer jauh, ya enggak apa-apa. Ini problem daripada manusia. Maka di sini, saudara, apa yang Yunus lakukan,
memberikan kita pada suatu pengertian, alasan kita dalam melawan Tuhan itu seringkali bukan kesulitan mengikuti Tuhan. Sekali lagi, seringkali alasan kita di dalam tidak mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan karena kesulitan mengikuti atau menjalankan panggilan Tuhan. Cuma masalah rela, enggak rela saja. Sekali lagi, saudara, alasan kita seringkali dalam tidak menjalankan panggilan Tuhan bukan karena kesulitan ini, itu, tidak. Karena enggak rela. Seketika ketidakrelaan itu ada dalam hidup kita, semua jadi sulit. Ketika ketidakrelaan itu ada dalam hidup kita, semua jadi sulit. Tapi Yunus yang enggak rela pergi ke Niniwe, karena mungkin salah satu alasannya jauh. Rela, sangat rela sekali pergi ke Tarshish yang jauh lebih jauh. Ya, ini masalah kerelaan saja. Tidak ada satu orang pun yang, kalau saya dengar ya, kenapa kok nggak melakukan ini, pelayanan ini? Tidak, bukan masalah nggak ada waktu, nggak ada uang, nggak ada tenaga yang bisa dicurahkan. Enggak, masalah cuma rela, nggak rela. Ketika kita rela melakukan segala sesuatu, semua kesulitan itu jadi suatu hal yang mudah. Suatu hal yang bisa kita tanggung, bisa kita lakukan dengan bersuka cita, saudara. Saudara, terbukti nanti akhirnya hidup Yunus, kalau saudara perhatikan, pasal yang pertama, itu jauh lebih sulit akibatnya daripada ketika dia menjalankan panggilan Tuhan. Dia akan dihukum oleh Tuhan, dia akan dibuang ke dalam laut, dia akan akhirnya ditelan oleh seekor ikan, dan akhirnya dia harus kembali lagi ke dalam panggilan Tuhan tersebut. Terus sekali lagi saudara, jangan sampai kita mencari alasan-alasan, oh ini sulit, itu sulit, atau apa. Semua alasan itu bisa kita keluarkan. Pada akhirnya pertanyaan adalah, kita rela tidak melakukan hal itu? Saya bersyukur di GRI, saudara, di GRI Tuhan membangkitkan banyak orang yang rela untuk berkorban. Banyak orang yang dibangkitkan untuk rela untuk berjuang. Banyak orang yang dibangkitkan untuk rela untuk memeras tenaga, untuk memeras waktu dan lain sebagainya. Uang mereka persembahkan, itu semua kerelaan dan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara saksikan, bisa besar dilakukan karena anak-anak Tuhan rela. Kesulitan itu selalu ada, tapi kerelaan itu suatu hal yang harus ada dalam diri anak Tuhan. Kedua, kalau saudara perhatikan, mengapa Tarsis? Mengapa pergi ke Tarsis? Saudara, purpose daripada Yunus adalah pergi sejauh-jauhnya, melarikan diri sejauh-jauhnya dari hadapan Tuhan. So, Yesaya pasal 66 ayat 19, ada suatu kalimat yang menarik di sana. Yesaya 66:19 menuliskan beberapa nama tempat Tarsis termasuk di dalamnya, di mana Tuhan katakan, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku. Itu Tarsis salah satunya. Tarsis adalah satu tempat yang dikatakan Yesaya pasal 66 belum pernah mendengarkan kabar tentang aku, tentang Tuhan, belum pernah melihat kemuliaan daripada Tuhan. Yunus mau ke sana. Ini menarik, saudara. Gimana Yunus bisa tahu ada Tarsis? Dari mana Yunus bisa tahu ada satu kota yang namanya Tarsis tersebut yang dia pergi ke sana bukan untuk memberitakan, bukan ada keinginan untuk memberitakan Injil di kota di mana Tuhan belum didengarkan. Dia ingin ke sana cuma untuk melarikan diri daripada Tuhan. Oh, di sini saudara, seorang komentator pernah mengatakan, saudara, Tarsis kelihatannya adalah suatu tempat yang sangat sempurna, yang paling cocok bagi Yunus pada saat itu, karena di sana nama Tuhan kalau belum pernah didengar, berarti di sana juga tidak ada orang percaya lainnya. Tidak ada orang percaya lainnya. Yunus mau pergi ke suatu tempat di mana dia tidak harus, bukan cuma bertemu dengan Tuhan, dengan suara Tuhan, bahkan tidak harus bertemu dengan orang percaya lainnya. Dia tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan sampai berhadapan dengan orang percaya lain, ditegur oleh orang percaya lainnya pun tidak mau. Dia pergi dan menuju suatu tempat, yaitu namanya Tarsis. Ditambah lagi, saudara, yang ketiga, bukan cuma Tarsis, Yunus pergi ke Jopa. Ya, Yopa dalam bahasa Indonesia. Jopa di sini bukanlah suatu kota pelabuhan di Israel, di luar Israel. Mengapa Yunus pilih pergi ke sana? Alasannya bukan karena itu satu-satunya tempat di mana ada kapal pergi ke Tarsis, tidak. Di Israel juga ada kota pelabuhan lainnya yang besar. Alasan Yunus pergi ke Yopa, komentator mengatakan adalah supaya Yunus tidak mendapatkan kesulitan, karena itu adalah suatu daerah di luar Israel. Kalau dia pergi ke Israel, ke pelabuhan Israel, lalu mau pergi ke naik kapal ke Tarsis yang jauh daripada Israel, mungkin saja ada orang yang mengenali dia dan bertanya, Nabi Yunus, what are you doing? Mengapa kamu pergi ke Tarsis? Apa rencanamu seorang Nabi Israel mau pergi ke Tarsis? Apa rencana? Mungkin di sana Yunus akan kesulitan. Salah satu komentar mengatakan bahwa dia pergi ke Yopa untuk menghindari segala kesulitan ini. Kalau dia merencanakan dan memberitakan pada orang-orang sekitar dia ada rencana pergi ke Tarsis, tidak ada orang yang mengenal dia, sangat jarang, kemungkinan kecil mungkin orang bisa mengenal dia, dan dia tidak mendapatkan kesulitan tersebut.
In other words, dia pilih pergi ke Jopa untuk pergi ke Tarsis. Pilih pergi ke suatu pelabuhan yang bukan daripada pelabuhan orang Israel, bukan dalam negara Israel, untuk pergi ke tempat yang dimana Tuhan tidak dikenal, menghindari interaksi kemungkinan dengan orang-orang percaya. Saudara, seberapa banyak saudara dalam diri orang Kristen yang akhirnya mencoba untuk menjauhkan diri daripada Tuhan dengan menjauhkan diri juga dengan orang-orang di dalam kumpulan umat Tuhan dalam gereja. Itu suatu kesalahan yang fatal sekali, saudara, di mana akhirnya kita tanpa sadar itu kita sedang menjauhkan diri daripada Tuhan dengan menjauhkan diri daripada kumpulan orang-orang percaya. Saudara, kita melihat dua hal yang penting dalam apa yang Yunus lakukan, dan saya akan tutup setelah dua hal ini saya beritakan. Perhatikan pergerakan Yunus. Bahasa Indonesia tidak jelas di sini. Kata went down, turun, itu muncul dua kali dalam bahasa Asia atau bahasa Inggris di ayat yang ketiga. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Itu di sana bukan cuma pergi ke Yafo, tapi dia turun, went down ke Yafo. Secara geographical, memang Yafo itu di bawah kota dia. Itu memang seakan masuk akal, dia turun ke Yafo. Tapi kata ini akan terus diulang-ulang. Went down, gone down. Itu terus akan diulang-ulang, saudara. Dia turun ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis yang membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal. Saudara, kapal di sana pastilah kapal yang besar. Masuk akal sekali kalau dikatakan Yunus naik ke kapal yang besar tersebut. Karena kapal akan berlayar dalam satu lautan yang besar, saudara. Dia akan naik ke kapal besar tersebut. Di dalam bahasa aslinya, menarik, yang dipakai adalah dia turun ke kapal. Went down ke kapal tersebut. Ini bukan sampan. Saudara. Ini bukan, tidak mungkin Yunus ke Tarsis naik sampan, lalu turun ke sampan. Tidak. Ini kapal yang demikian besar, sehingga dia seharusnya memang naik. Tapi bahasa Asia mengatakan dia turun ke sampan tersebut. Dia turun ke kapal tersebut, bukan sampan, saudara. Dia turun ke kapal tersebut untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kata went down itu diulangi dua kali, dan ini bukan cuma dua kali, ayat yang kelima, saudara. Ayat kelima, di sana dikatakan awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allah, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah, ini kata turun, sekarang muncul, turun ke bawah kapal yang paling dasar. Di sana mengapa? Yunus pintar, saudara. Dia tahu dalam ombak mungkin dia pusing, di bawah kapal, di bawah dasar tuh yang pergerakan tuh paling minimize gitu, saudara. Kalau di atas bisa begini, di bawah pasti paling minimum. Dia turun ke bawah tersebut dan tidur dengan nyenyak. Dan sampai di sana saja, nih makin lama saudara melihat makin lama makin turun ke Yopa, turun ke kapal, turun ke dasar kapal. Pasal 2 ayat 6, setelah dihukum semacam demikian, akhirnya dia mengaku di hadapan Tuhan, dia sekarang ada di dasar gunung-gunung. Dia tenggelam ke dasar bumi yang pintu palangnya di belakangku untuk selama-lama. Dalam bahasa lainnya, saudara, dia descended to the roots of the mountains, ke dasar daripada roots, akar daripada gunung-gunung. Lalu dia katakan, I went down. Kata went down tersebut, turun keluar lagi. I went down to the land, ke suatu tanah. Aku turun ke suatu tanah, di mana bars, itu pelang-pelang sudah close upon me forever. Sudah menutupi saya untuk selama-lamanya. Di sini, saudara, pergerakan Yunus yang makin lama makin turun. Turun. 4 kali kata turun itu diceritakan dalam perjalanan Yunus ini. Turun ke Yopa, turun ke dalam kapal, turun ke dalam dasar daripada kapal, sekarang turun ke dasar daripada gunung-gunung. Dia went down bahkan ke suatu tanah yang dimana sudah tidak ada yang dibawa lagi, maksudnya. Maka di sini, saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita meninggalkan atau tidak menjalankan kehendak Tuhan, problemnya, saudara, bukan cuma berapa jauh saja kita daripada Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah berapa merosotnya kita di hadapan Tuhan. Bukan cuma berapa jauh saja. Yunus katakan memang pergi ke Tarsis, jauh daripada kerinduan atau kehendak Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Di sini katakan dia sudah semakin lama, semakin merosot, turun. Sekali lagi, saudara, dalam kita melawan atau tidak menjawab panggilan Tuhan, bukan berapa jauh saja daripada Tuhan, tapi berapa merosotnya kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan suatu hal yang penting. Di dalam Yunus waktu melarikan diri dari hadapan Tuhan, Tuhan itu seakan membuka semua peluang di hadapan Yunus. Pada saat dimana belum ada Traveloka, belum ada Expedia, belum ada yang lain-lain, saudara, di sana tidak tahu jadwal di Yopa itu kapal kemana, jam berapa, tidak tahu. Yunus turun ke Yopa dan langsung mendapatkan kapal yang mau ke Tarsis sesuai dengan keinginan dia. Dia nggak cek jadwal dulu.
Tuhan seakan membuat peluang bagi Yunus untuk melakukan hal tersebut. Di sini suatu hal yang penting. Kadang-kadang kita mengerti bahwa Tuhan tahu dari mana kalau kita itu akhirnya di dalam kehendak Tuhan. Oh gampang. Kalau kamu nggak dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan tutup jalan ini, jalan. Belum tentu juga Tuhan hanya memakai satu cara tersebut. Tuhan bisa membuka semua peluang, membiarkan kita jalan untuk akhirnya menghukum kita. Bisa juga. Di sini, saudara, peluang tersebut Yunus turun ke Yopa dan pada hari itu langsung kebetulan ada satu kapal yang pergi ke Tarsis. Belum telat. Dia tiba on time, dia langsung masuk, beli tiket dan langsung pergi. Tuhan buka peluang semua. Tapi fakta bahwa sesuatu dibuka oleh Tuhan itu belum tentu berkat daripada Tuhan, belum tentu konfirmasi bahwa kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, belum tentu. Itu mungkin saja Tuhan membuka untuk menguji kita. Kamu akan terus atau enggak? Saya mau cerita sedikit, saudara, pengalaman hidup saya waktu saya umur 12 sampai umur 18, saya mendapatkan panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan 3 kali dalam khotbah atau dalam KKR daripada Pendeta Stephen Tong. Tapi saya menunda. Dan kalau saya menunda masuk sekolah teologi. Bukan karena saya melarikan diri sengaja, saudara. Kalau saya lihat, saudara, ketika waktu lulus SMA, orang banyak mengatakan, oke, sekarang waktu kamu langsung masuk ke dalam sekolah teologi. Saya katakan, enggak, saya mau belajar S1 lebih dahulu. Lalu saya belajar S1 di Calvin, dan waktu saya belajar S1, waktu internship, diterima dengan baik di Smith Industries di Grand Rapids. Itu salah satu orang yang memiliki kontrak yang penting dengan pemerintah, Department of Defense daripada pemerintah. Di sana saya dapatkan internship, bahkan saya ditawarkan setelah selesai untuk kerja. Tapi saya tidak mau, saya katakan saya mau melanjutkan S3. Tuhan buka jalan, saudara. Mau internship, mau melanjutkan kerja, Tuhan buka jalan dengan gaji yang cukup baik, saudara. Ditawarkan bukan cuma 1-2 tempat, Tuhan seakan buka jalan. Mau ke S3 pun Tuhan buka jalan, belajar daripada di UConn, di University of Connecticut, belajar fisika. Sampai di sana, saudara, research saya berjalan dengan baik, Tuhan kayak terus buka jalan. Tapi kalau saya pikir dalam hidup saya, saudara, itu seakan saya terus buka di jalan oleh Tuhan. Dan sebenarnya kalau saya mau jujur, Tuhan terus berkata dalam hidup saya, itu kapan kamu akan jawab panggilan Tuhan? Kapan kamu akhirnya akan benar-benar masuk sekolah teologi? Terus saya bisa pakai alasan banyak sekali waktu tahun 2004, waktu pendeta Benjamin Intan, waktu itu belum pendeta, saudara, pulang ke Indonesia. Saya tuh agak kesel. Ini sudah mulai satu persekutuan ditinggal lagi, gitu ya, saya katakan. Lalu dikasih ke saya yang justru khotbah di sana. Saya katakan, saya agak kesel. Saya katakan, Pak Ben, ini sebenarnya saya sedang riset, saya tuh sedang naik daun. Ini mendapatkan grant, kita sudah mencoba mendapatkan grant daripada pemerintah sejumlah $1 juta dan sebagainya. Sekarang kita harus melayani dan sebagainya. Tapi Pak Ben katakan saya harus pulang karena memang saya dipanggil untuk melayani di Indonesia. Oke. Tapi bersyukur, saudara, Tuhan semakin buka jalan tersebut, semakin menguji juga saya, dan bersyukur ada Emery Boston pada saat itu di mana saya harus terus melayani di sana sehingga panggilan itu tidak hilang. Tapi saudara, saya katakan kalau tanpa kita melayani, seringkali kalau tanpa saya melayani pada saat itu, panggilan tersebut itu bisa gampang semakin lama semakin pudar. Kenapa? Faktanya Tuhan banyak buka jalan di depan saya. Sedangkan apapun yang saya lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya harus putar arah? Di sini, saudara, Yunus mengingatkan pada kita, saudara, fakta bahwa Tuhan membuka jalan bukan tentu, tidak harus berarti bahwa Tuhan memberkati perjalanan kita, sedangkan perjalanan kita itu sesuai di dalam rencana Tuhan. Tidak, Tuhan bisa saja membuka pintu-pintu tersebut untuk menguji ketaatan kita. Saudara, yang menarik di sini, saudara, kalau saudara perhatikan, bahkan di dalam Yunus pasal 1 ayat 5, saudara bisa lihat bagaimana Yunus turun ke bawah kapal, tidur nyenyak ketika semua badai tersebut terjadi. Ada orang yang bisa lari daripada hadapan Tuhan dan peaceful. Sangat bisa sekali. Ada orang yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan, sengaja melarikan diri hadapan Tuhan, tapi hidupnya tetap bisa tidur nyenyak. Itu tidak menjadi suatu jaminan bahwa kita sedang di dalam jalannya Tuhan. Ini ntar Tuhan pakai cara ini untuk akhirnya menghukum Yunus. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan melihat suatu kota yang namanya Yafo atau Jopa dalam bahasa Inggrisnya. Kota ini terulang satu kali, ini adalah kota di mana Yunus pergi ke Tarsis yang membedakan antara bangsa yang clean, yang halal, dan bangsa yang haram. Kota di mana dia melarikan diri pada hadapan Tuhan, mengatakan tidak harus dia melayani orang-orang yang haram tersebut, yang tidak seharusnya mendapatkan kasih daripada Tuhan. Ini kota Yafo, kota Jopa tersebut dimention dalam kitab Yunus. Di dalam perjanjian baru, kota Jopa ini juga diulang, dimention hanya dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36,
Dan ayat pasal 10, saudara, di mana Petrus ke Jopa, ke kota tersebut, menyembuhkan atau membangkitkan seorang perempuan di sana, saudara. Saudara, di sana lalu Petrus tinggal di kota tersebut, karena mungkin ada yang mengatakan kota ini adalah kota pantai. Petrus is very at home sebagai seorang nelayan dengan kondisi macam demikian. Dia mungkin tidak terlalu at home di pegunungan atau di desa, tapi kalau di pantai, di air, dia mungkin lebih at home. Makanya Petrus dikatakan tinggal beberapa lama waktunya di kota Yopa tersebut. Di kota Yopa tersebut, Jopa, Yafo, di kota tersebut, dia mendapatkan suatu mimpi di mana Tuhan menurunkan binatang-binatang yang halal dan yang haram untuk dia suruh makan. Akhirnya dia katakan, tidak bisa saya makan. Ada yang haram di sana. Tuhan tetap suruh makan, menandakan sudah tidak lagi ada yang halal dan yang haram. Semua adalah suatu hal yang halal di mata Tuhan. Tidak ada pemisahan antara orang Jews dan Gentiles. So, di Yafo yang pertama dalam kitab Yunus, ada suatu kota di mana Yunus mencoba memisahkan antara yang halal dan yang haram bagi Tuhan dan melawan Tuhan. Bangsa Niniwe, orang Asyria adalah haram, tidak harus mendapatkan tempat atau mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui pelayan dia. Di kota itu dia memisahkan halal dan haram. Di perjanjian baru, kota ini ditebus oleh Tuhan. Di kota itu, Tuhan memberikan pada Petrus, sudah tidak ada lagi yang halal atau haram. Semuanya halal di mata Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita belajar biblical theology, so beautiful. Bagaimana satu ayat berkaitan dengan ayat yang lain, satu perikop berkaitan dengan perikop yang lain, menunjukkan pada kita, Tuhan is continuing at work, selalu sedang bekerja. Mari kita tundukkan kepala, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk mendengarkan firman Tuhan berkenan dengan Nabi Yunus ini. Kami syukur karena Tuhan memberikan pada dia suatu hati yang terbuka, menceritakan kebobrokan hidup dia. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dari hidup dia, kami belajar banyak mengenai Tuhan. Juga banyak mengenai diri kami sendiri ya Tuhan. Ajar kami, anak-anak Tuhan, untuk setiap saat bisa melihat Tuhan dalam setiap pekerjaan Tuhan. Melihat kelemahan diri manusia di dalam sejarah daripada gereja Tuhan. Kami hamba menyerahkan anggota Geri Karawaci di hadapan Tuhan. Semakin lama kami mendengar firman Tuhan, semakin kami dibentuk oleh firman Tuhan. Semakin kami bertumbuh demi kerajaan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.